Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alil arfaki wa jami'il asya'il mufarriki di ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahirati kathirah. Thumma salatu ma'asalami ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alil adhari wa ashabil akhyari wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukurkan puji begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan atau kesempatan yang mana pada hari ini kita masih mendapatkan momentum Ramadan. Dan juga kita sampaikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih. Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih tempat-tempat suci seperti Madinah dan Mekah. Dan Allah juga memilih dari 12 bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah dari sahabat Nabi alaihi salam. Satu orang sahabat Nabi mengenali dua orang di antara sahabat yang lainnya. Dua orang sahabat ini mereka bersahabat. Satu dari dua orang ini mereka bersaudara. Satu dari saudaranya, saudara yang pertama, dia taat beribadah kepada Allah, banyak zikirnya, banyak dia membaca Al-Quran, banyak dia melakukan salat malamnya. Thumma istushhida fi sabilillah. Kemudian saudara yang pertama ini syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudaranya yang kedua ini tidak begitu rajin seperti saudara yang pertama, tapi dia mati 1 tahun setelah saudaranya yang pertama ini. Sahabat yang mengenali dua saudara ini bermimpi. Sahabat yang tadi mengenali dua orang sahabat ini, mimpi dia bahwasanya di antara dua orang ini yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu sahabat yang kedua. Maka sahabat ini heran mengapa mimpinya itu menunjukkan bahwasanya di antara dua orang yang bersaudara ini yang nomor 2 memasuki surga. Maka heran kalau dibandingkan dengan saudara yang pertama, solatnya banyak, baca Al-Qurannya banyak, dan amal-amalannya banyak. Dan sahabat yang pertama ini heran. Maka diangkatlah kabar ini kepada Rasulullah SAW. Dipertanyakan. Maka sahabat yang mengenali mereka berdua tadi pergi ke Rasulullah SAW. Dan dia bertanya, wahai Rasulullah, dan dia menceritakan tentang perihal tadi. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, bukankah yang kedua tadi, bukankah orang yang kedua di antara sahabat tadi, bukankah dia hidup 1 tahun setelah saudara yang pertama tadi? Maka sahabat yang tadi mengenal mengatakan iya. Dan Nabi menyebutkan selanjutnya, bukankah saudara yang kedua tadi mendapatkan kesempatan untuk berjumpa 1 kali lagi pada bulan Ramadan? Maka sahabat yang tadi mengenal mengatakan iya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah sahabat ini menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan bisa mengalahkan amalan-amalan yang begitu besar.
Kita mengetahui bahwasanya jihad ayyul amalin afdalu indallah. Amalan apa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bertanya sahabat kepada Nabi. Tak ada Nabi sebutkan kecuali jihadu fi sabilillah, berjihad di medan perang, menghabiskan jiwa, mematikan diri melawan musuh-musuh. Itulah amalan yang baik. Akan tetapi di dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun umur kita, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih merasakan yang namanya momentum Ramadan. Maka janganlah seseorang dia berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan itu pergi begitu saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan ini datang, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada sahabatnya. Datang Ramadan, Nabi memberikan kabar gembira. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian, kata Nabi SAW, Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang banyak berkahnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memang memposisikan bulan ini adalah bulan ibadah. Kenapa? Karena seperti itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis-hadis Nabi SAW sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan ini, Nabi melarang kita untuk berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Idzan tasafa alaikum Sya'ban fala tasumu, kata Nabi SAW. Kalau misalnya masuk kalian ke dalam pertengahan bulan Sya'ban, fala tasumu, maka Nabi melarang kita untuk berpuasa. Karena apa? Karena Nabi ingin mengkhususkan, ingin mengistirahatkan seseorang untuk berjumpa dengan Ramadan, dan dia jadikan Ramadan ini bulan spesial. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dikabarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya, maka Nabi menyebutkan, idza dakhala alaihi Ramadan, kalau misalnya masuk kepada kita bulan Ramadan, Allah sebutkan, Allah tunjukkan kenikmatannya, kemuliaan bulan Ramadan itu. Apa kata Nabi SAW? Melewati, apa kata Nabi SAW? Apabila bulan Ramadan itu masuk, futihat lahum abwabus sama, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu langit. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita ingin beramal soleh, berdoa, bermunajat, hajat yang dulu, kebutuhan yang dulu tidak tersampaikan, maka hendaklah ia untuk memperbanyak doa dan amalan ibadahnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala buka pintu langitnya. Maka mudah amal seorang, mudah doa seorang sampai ke langit sana. Karena Nabi SAW menyebutkan, Nabi menyebutkan apa-apa yang sampai darinya dari wahyu yang dilewati oleh Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tidak pernah dia bercerita dengan hawa nafsunya, suka hatinya, galau tidak. Akan tetapi semua yang diceritakannya, in huwa illa wahyu yuha. Semuanya adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan tidak itu saja, Nabi SAW juga menyebutkan bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu juga dibuka. Yang ingin mencari surga, inilah bulannya. Yang ingin berjuang mendapatkan surga, jannatun tajri tahtihal anhar, yang mana surga itu di bawahnya lewat air-air sungai, maka hendaklah ia untuk mengusahakannya, menghabiskan perjuangannya di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuliqati abwabun nar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memposisikan Ramadan ini bahwasanya pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin. Dan Allah juga mengkondisikan bulan yang mulia ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak, Allah muliakan bulan ini dengan dibelenggu-belenggunya syaitan. Maksudnya Allah rantai syaitan agar apa? Agar dia tidak mengganggu hamba Bani Adam, anak-anak dari Adam. Dan kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam pertama ada yang menyeru,
pada malam pertama masuknya bulan Ramadan ada yang menyeru. Wa yunadi munadi, ada penyeru yang menyerukan kepada kita ke dalam hati kita. Ya baghiyal khair, wahai yang mengharapkan kebaikan, aqbil, bersegeralah. Bersegeralah di bulan Ramadan ini. Wa ya baghiyal syarr, yang mengharapkan kemaksiatan, yang mengharapkan keburukan, aksir, berhentilah, tahanlah, ini bukan tempatnya. Dan Nabi alaihissalam menyebutkan setelah ini, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala pada setiap malamnya membebaskan dari hamba-hambanya dari api neraka. Pada setiap malam, wadzalika kullu laila, dan itu tidak satu malam saja, setiap malamnya. Setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan nama hamba yang terbebaskan dari api neraka. Semoga kita yang hadir pada malam ini mendapatkan orang-orang yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dari api nerakanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena adanya momentum Ramadan ini, hendaknya seseorang untuk menggapainya dan memaksimalkan bulan tersebut. Jangan sampai bulan tersebut lewat begitu saja. Jangan sampai bulan Ramadan itu tidak memiliki athar kepada kita. Jangan sampai bulan tersebut tidak bisa kita dapatkan ampunannya. Karena padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memposisikan bulan ini dengan kekhususan yang begitu sangat banyak. Satu hadis yang kami sebutkan dari Nabi alaihissalam, dulu Nabi alaihissalam ketika ingin menaiki mimbarnya, Raqqa darajatul ula faqala amin, wa thaniya faqala amin, wa thalitha faqala amin. Ketika Nabi menaiki anak mimbar yang pertama, Nabi mengatakan amin. Ketika menaiki anak mimbar yang kedua, Nabi mengatakan amin. Ketika menaiki anak mimbar yang ketiga, Nabi juga mengatakan amin. Maka setelah itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat melihat bahwasanya Nabi terus mengatakan amin, amin, amin. Maka sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'naka an taqula amin 3 marrat." Kami mendengarkan engkau Rasulullah bahwasanya engkau mengatakan amin 3 kali. Akan tetapi kami tidak melihat siapa temanmu berbicara. Maka setelah itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Nabi menyebutkan, qad ja'ani Jibril, datang kepadaku Jibril. Thumma qala, kemudian Jibril ini berkata kepadaku, syakiya abdun man dakhala alaihi Ramadan fala yughfar lah. Sungguh celaka bagi seseorang, dia masuk ke dalam bulan Ramadan, fala yughfar lah. Faqultu amin, maka aku katakan amin. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengatakan, celakalah bagi seseorang yang datang, yang hadir di bulan Ramadan, thumman salakha, dan bulan Ramadan selesai begitu saja, fala yughfar lah, dan dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka faqultu amin, maka Nabi alaihissalam menyebutkan amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menunjukkan bahwasanya seorang yang hadir di dalam bulan Ramadan yang tidak diampunkan dosanya, maka sama saja dengan orang yang mensia-siakan kesempatan emasnya. Orang-orang yang mensia-siakan kesempatan emasnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak begitu saja bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana amalan kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita lakukan amalan di bulan Ramadan ini, amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa seperti itu? Karena ada satu hadis Nabi Islam menyebutkan kepada kita. Ada hadis Nabi. Walaupun tidak ada hadis khusus yang menentukan ganjaran-ganjaran pahala tentang Ramadan, akan tetapi ada amalan-amalan umum yang menyerukan bahwasanya beramal di bulan Ramadan ini kebaikannya sangat luar biasa. Salah satu hadis Nabi alaihissalam menyebutkan, inna umratan fir Ramadan takdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya melakukan ibadah umrah pada bulan Ramadan takdi hajjatan ma'i, sebanding dengan melakukan ibadah haji bersamaku.
melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan sebanding dengan melakukan ibadah haji bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya amalan ini menunjukkan yang beramal di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Kalau boleh kita tahu, ibadah umrah itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin seorang hamba menyelesaikannya cuma 4 jam, melakukan tawaf 7 kali dan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali dan menyelesaikan ibadah umrah. Selesai begitu saja. Tapi kalau misalnya kita lihat rutinitas ibadah haji itu panjang sekali. Mungkin jamaah haji pergi 1 bulan melaksanakan ibadah haji. Mungkin jamaah haji menghabiskan rukun ibadah haji itu 5 hari. 5 hari lamanya. Mengerjakan wukuf di Arafah, melakukan mabit di Muzdalifah, melempar jamrah, melempar batu, dan melakukan tawaf, melakukan sa'i. Sungguh panjang, akan tetapi Nabi SAW menunjukkan bahwasanya amalan umrah di bulan Ramadan saja bisa sebanding dengan amalan haji bersama Nabi SAW. Tidak amalan haji saja, akan tetapi Nabi menyandingkan kepada dirinya. Ini juga menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah kesempatan emas bagi seorang hamba untuk meningkatkan amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sedikit kami membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada 2 perkara dibagi oleh ulama, 1 perkara yang membatalkan puasa dan 1 perkara yang membatalkan pahala-pahala puasa kita. Yang membatalkan puasa itu sudah maklum, sudah terkenal, seperti makan dan minum, seperti bertubuh dan lain-lainnya, itu membatalkan puasa. Itu mungkin seorang mudah meninggalkannya. Dan ada yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah puasanya tidak batal, akan tetapi dia tidak meraih atau mendapatkan pahala dari puasanya. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, "Man lam yada' qaula dzur", barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan dusta, "man lam yada' qaula dzur wal 'amala bihi", dan dia melakukan rutinitas tersebut pada setiap harinya, maksudnya ketika dia berpuasa Ramadan, "falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu", maka Allah tidak butuh dengan apa-apa yang dia lakukan, dengan makanan dan dengan apa-apa yang dia tinggalkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaknya seorang hamba ketika dia berpuasa, maka berpuasalah telinganya, matanya, mulutnya, dan yang berkaitan yang menghilangkan pahala dari puasanya. Karena ada amalan-amalan di dalam syariat kita, ada amalan-amalan dalam syariat kita yang mana amalan itu sah akan tetapi tidak meraihkan pahala. Salah satu contohnya, seorang man syarabal khamar, seseorang meminum khamar, fala yaqbala salatahu 40 sabahan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima salatnya 40 hari. Dan hadis lain yang menunjukkan amalan ketika dilakukan tidak meraih pahala, maksudnya amalannya sah akan tetapi tidak meraih pahala. Wa man ata 'arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, wasfasa'ala minhu syai', dan dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut, fala yaqbala salatahu 40 lailah, maka Allah Subhanahu Wa Taala maka Nabi SAW menyebutkan, maka solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Dan begitu juga puasa. Puasa kalau misalnya seseorang tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak meninggalkan perkataan riba, tidak meninggalkan perkataan bohong, tidak meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat, maka sama saja dia berpuasa, akan tetapi pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin satu hadis dan kami tutup pembahasan kajian Ramadan kita. Puasa ibadah yang kita laksanakan ini, kaum muslimin dan muslimat, bukan amalan yang biasa. Puasa adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Nabi SAW menyebutkan, kullu amali ibn Adam, semua amalan yang dilakukan oleh anak-anak Adam, lah itu untuk dia. Solat kita untuk kita, zakat kita untuk kita, sedekah kita untuk kita. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan setelah itu, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalas langsung pahala orang yang berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya ibadah puasa, kalau misalnya kita kerjakan dengan baik, maka kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran langsung darinya. Maka disebutkan juga dari hadis Nabi alaihi salam, fa walladzi la khalufun fa min sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Demi Allah Subhanahu wa taala, demi zat Muhammad, di tangannya la khalufun fa musaim, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa tersebut, bau mulut orang yang berpuasa, atyabu 'indallah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, min rihil misk, dari minyak kasturi. Ini juga menunjukkan bahwasanya puasa yang kita lakukan bukan hal yang sepele. Puasa yang memang ganjarannya yang sangat luar biasa Allah berikan. Dan juga satu hadis Nabi SAW, man shoma yawman fi sabilillah, yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minan nari 70 kharifan, Allah jauhkan dia dari api neraka 70 tahun lamanya. Ini jarak yang begitu panjang. Maka hendaknya seorang muslim untuk memaksimalkan puasanya. Memang puasa yang betul dengan puasa, puasa dengan hawa nafsunya, puasa dari syahwatnya, puasa dari pendengarannya, puasa dari matanya, puasa dari hidungnya, puasa dari mulutnya, dan semua. Dan insya-Allah kalau misalnya puasa kita jalankan seperti itu, maka kita akan mendapat janji yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan apa yang kami sampaikan pada hari ini, pada malam ini, bisa kita manfaatkan ilmu yang sedikit ini, bisa kita manfaatkan dan bisa kita jalani dalam kehidupan sehari kita. Dan hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan kata, kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf, dan kami tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.